materi prakarya kelas 9, yaitu instalasi penerangan listrik rumah tangga. Pertama kita harus menentukan ide gagasannya dulu. Nah ini ide gagasannya, satu lampu dioperasikan dari 2 tempat. Terus yang kedua, setelah mengenal ide gagasannya, lalu kita mengenal identitas dan karakteristik alat dan bahan. Terus yang ketiga, gambar kerja. Nah ini kita merencanakan sudah selesai. Lanjut, gimana yang disebut dengan alat dan bahannya instalasi? Nah ini bahannya instalasi. Di sini ada tang. Ini termasuk alat ya, alat kerja, bukan alat kerja. Kalau bahan ini ada fitting, ada saklar. Ini termasuk bahan. Nah, setelah mengenal gambar kerja, ini alat dan bahannya. Kalau untuk bahan instalasinya itu, bahan instalasi itu diantaranya seperti ini. Ada tombol, ini namanya tombol. Terus yang ini register, ini kWh meter ya. Terus yang ini rumah sekring. Nah ini saklar seri, saklar tunggal, terus saklar tukar ini. Nah jadi yang dipakai untuk satu lampu 2 tempat itu, saklar yang digunakan adalah saklar tukar seperti ini. Nah, kalau saklar tukar itu bentuknya seperti ini. Nah ini. Nah jadi tidak di 2 lampu ini tidak bisa hidup bersama, tapi hidup bergantian begini. Jadi 2 lampu tidak bisa hidup bersama, tapi hidup bergantian. Kalau saklar tukar, saklar seri ini bisa hidup bersama, bisa mati bersama, bisa mati bergantian. Nah ini saklar tunggal. Nah ini bahan-bahannya ya. Terus itu alatnya sudah saya sebut tadi. Terus produknya seperti apa yang kita buat? Nah seperti ini. Nah kalau yang satu lampu dari dioperasikan dari 2 tempat ini. Jadi satu lampu di sini, ada 2 tempat di sini, di A dan di B saja. Yang dihidupkan dari sini bisa. Terus dimatikan dari sini bisa. Nah ini satu lampu dioperasikan dari 2 tempat. Nah, terus kalau yang seperti ini, saklar tukar dengan saklar tunggal ini misalnya penerangan untuk di dalam kamar. Kita perlu nyala dop dan nyala terang misalnya. Nah, langsung kita hidupkan dari sini. Nah ini kita hubungkan dulu dengan sumber listrik, papannya. Terus lalu kita ubah ini nyala redup, kita ubah ke nyala terang, langsung di sini. Nah, kita ubah lagi nyala redup. Jadi tidak usah pencet dalam 2 saklar, tapi cukup satu saklar ini berganti sendiri lampunya. Nah, ini untuk penerangan di dalam kamar. Misalnya pada waktu tidur perlu lampu redup, untuk belajar perlu waktu terang, nyala terang. Terus kalau mematikan di mana? Kita menggunakan saklar tunggal yang di sini. Itu. Jadi banyak sebenarnya produk-produknya. Ini yang kelas 9. Nah, kalau untuk yang kelas 7 itu rekayasa teknologi konstruksi. Jadi produknya di rekayasa itu yang diutamakan adalah rekayasa teknik ya, teknologi. Kalau yang di kelas 7 itu rekayasa teknologi konstruksi bangunan rumah. Jadi produknya adalah miniatur rumah. Nah, untuk apa? Di sini nanti biar anak-anak itu di masa depan ingin punya rumah idaman itu sudah bisa diungkapkan di sini, di miniatur rumah ini. Ya. Terus untuk kelas 8 itu rekayasa teknologi informasi dan komunikasi (TK). Nah, di sini. Jadi ada pembuatan bel. Nah, di kelas 8 itu bel itu sebagai alat komunikasi. Nah, kalau dulu kita itu membuat produk itu hanya bunyi bel begitu saja. Kalau keterampilan, karena di sini rekayasa itu bel itu untuk apa? Nah, itu harus dimunculkan. Jadi di sini bel ini untuk informasi bahwa pintu terbuka atau pintu tertutup bisa. Kalau dulu cuma begini. Nah, ini kita punya. Jadi bunyi itu nanti bisa sebagai banyak produknya di kelas 9 itu teknologi informasi dan komunikasi, seperti misalnya bel cerdas cermat seperti ini. Nah, ini bel cerdas cermat. Terus juga seperti ini bel komunikasi ini ya, bel
untuk lomba TTQ, ini semua ini produk papan instalasi listrik, penerangan listrik rumah tangga. Nah, di sini jadi kita itu mengenal VT, mengenal lampu, di sini juga mengenal stop kontak. Ini siswa harapannya dengan rekayasa teknologinya instalasi listrik itu tidak usah menggunakan jasa instalator, tapi bisa memperbaikinya sendiri. Nah, itu untuk kelas 9. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.